Siapa Iya, kita oke. ke aku aja ya. Iya. Tadi kan sudah kubaca tadi Bang Juma. Ini pelajaran kami ya, orang Kristen. Efesus 5 tadi ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk nyanya itu garis besar ya, menyerahkan dirinya Yesus maksudnya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi kalau zaman dulu, zaman Abraham, zaman perjanjian lama kan selalu mengorbankan binatang, darahnya dipercikkan ini. Nah, seperti Bang Juma bilang tadi, ngapain mesti ada pengorbanan penyalipan Yesus? Ya kan bisa bertobat, tidak melakukan kejahatan. Nah, begitu juga dengan perjanjian lama, ngapain disuruh Elohim memotong korban, hanya diambil darah dan dipercikkan, itulah korban penghapus dosa. Tetapi sekarang begitu kedatangan Yesus yang dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Elohim, memperdamaikan kita dengan Elohim. Makanya ajaran Paulus itu. Lanjut. Iya, terserahlah. Itu ajaran kami. Jadi dikatakan Bang Juma tadi juga, celakalah banyak penyesat yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ya, kami mengakui Yesus sebagai manusia, makanya dia turun ke bumi untuk datang kepada manusia, mengajarkan berbahagialah, berinilah, kasihilah sama manusia, jangan kau membunuh, begini kan. Itu waktu datang Yesus ke bumi ini, kami mengakui dia datang, dan malaikat juga mengatakan kepada Maria bahwasanya Yesus itu adalah datang dari Roh Kudus, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, apa berarti kami tidak penyesat? Di luarnya ini yang penyesat. Itu dari saya. Jadi Baik, sebenarnya Oke. nggak susah loh, Baik. gampangnya untuk mempelajarinya. Tapi karena ada kalian obrak-abrik, banyak Oke. yang bingung. Jadi gini, Bu Darni, saya masuk ke pola Quran, Bu ya. Saya masuk sedikit ke Al-Quran, Bu. Karena saya sudah sabar saudara-saudara. Saya masuk ke Al-Quran terkait dengan kronologis penyaliban. Saya sudah memberikan data dari Amsal, dari Keluaran. Ibu tetap kekeh kemudian untuk harus bertahan di situ. Memang Al-Quran sudah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ini bukan saya nuduh ibu loh ya, tapi sebagai muslim saya melihat itu. Sebagai muslim saya melihat itu. Saya sebagai muslim mencoba untuk menyadarkan, tetapi ternyata ibu bertahan. La ikraha fiddin, itu hak ibu. Adalah hak ibu. Saya sangat menghargai itu, iman, tidak bisa diganggu. Tapi ini kita berdialog lintas agama. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Pola ini kenapa saya bawa? Karena penyaliban Yesus tadi kita sepakat dikelilingi oleh setan. Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi. Siapa yang mengelilingi salib ini? Setan. Apa keinginan setan kemudian? Ya supaya dia ini yang disalib dituhankan, menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Berhasil. Siapa yang membantu kemudian setan? Islam atau Kristen? Di dalam mengajarkan ini, ya Kristen. Al-Quran mengatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat lain dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Tadi kan saya membacakan Amsal 6 kan? Amsal 6 dikatakan 6 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ternyata kekejian yang diperlakukan oleh iblis, ya, kebencian yang dilakukan oleh iblis yang membangkitkan kebencian Tuhan dan kemurkaan Tuhan, ternyata oleh teman-teman Kristen dijadikan itu sebagai pola kebenaran. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis yang mau Yesus disalibkan.
Kenapa saya katakan iblis yang mau? Karena Tuhan tidak mau. Apa buktinya? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa buktinya? Kalau setan melanggar firman Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus. Karena Yesus itu orang yang benar. Yesus itu orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh. Tuhan sudah sampaikan itu. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ditanya oleh orang sesamanya, wahai guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Yang tadi Amsal 6, Keluaran 23. Lalu murid itu masih pura-pura nggak tahu. Apa saja itu wahai guru? Yesus jelaskan. Yang pertama, jangan membunuh. Nah sekarang kalau ada yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, melanggar firman Tuhan atau tidak? Melanggar, bahkan melanggar sabda Yesus. Nah kenapa kemudian teman Kristen justru tertutup hatinya untuk menelaah bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap sabda Yesus justru adalah sebuah keselamatan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menorehkan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir ini penolong. Sekarang mari kita deteksi. Yang memberikan pesan paling banyak Yesus itu anak manusia di dalam Bible itu siapa? Iblis. Saya bisa buktikan betapa banyak pesan iblis di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah Tuhan. Iblis. Lalu siapa yang memproklamirkan Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 16 datang 18. Iblis teriak. Orang yang kerasukan iblis itu teriak. Bukan orang itu, karena orang dalam kuasa iblis. Iblis teriak. Apa dikatakan iblis itu? Inilah dia Paulus, utusan juru selamat dari Tuhan yang maha tinggi. Coba, iblis yang memproklamirkan itu. Lalu siapa yang mengimani? Kristen mengimani Yesus anak Tuhan, mengimani Yesus Tuhan, mengimani Paulus utusan Tuhan, dan seterusnya. Siapa mereka ini? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Nah kenapa banyak begitu? Nah karena iblis memang sudah bersumpah ingin menyesatkan seluruh anak Adam, membawa mereka ke neraka. Itu yang pasti. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan sampai hari ini. Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun. Yang tadinya Yesus itu hanya sebagai utusan, dirubah lagi langkahnya, ibunya juga adalah Tuhan. Ada kan tadinya, dirubah lagi setelahnya, diganti lagi, firman itu adalah Tuhan. Setelah itu dilantik lagi Yesus, Yesus ini adalah Tuhan. Muncul lagi, ada menjadi Yesus itu hanya utusan, ada yang menjadikan Yesus itu Trinitas, Tritunggal, ada yang mengatakan Yesus only. Pokoknya semua cara dilakukan. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Padahal sederhananya Tuhan itu cuma satu, yang mengutus Yesus. Sudah selesai. Apa untungnya coba? Cuma bertobat, ya Tuhan ampuni segala dosa. Ya udah selesai. Kita bertobat dengan cara itu sungguh-sungguh, udah selesai. Ngapain jadikan korban anak orang? Apa alasannya? Untuk kemudian membantu setan-setan di dalam menyesatkan. Kalau salah ini yang saya sampaikan, tolong bantah saya pakai Bible bahwa pembunuhan terhadap Yesus bukanlah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Silakan.